Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Dan harapan kita semua, semoga COVID-19 segera berlalu, agar kita dapat belajar tatap muka seperti dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrilianti dari SMP Negeri 1 Widang. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Raden Said, atau biasa disebut dengan Sunan Kalijogo. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Tuban tidak hanya menjadi tempat penting pada masa itu, namun juga menjadi tempat penting pada masa penyebaran agama Islam. Hal tersebut dikarenakan Tuban berada di pesisir utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan bangsa Arab dan bangsa yang lainnya, yang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada masa penyebaran agama Islam di daerah Tuban, tidak terlepas dari kisah perjuangan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo sebagai bagian dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijogo yang bernama asli Raden Said adalah putra dari Bupati Tuban yang ke-8, yaitu Raden Tumenggung Haryo Wilwati. Pada masa muda, Raden Said sering keluar istana dan melihat keadaan sebagian besar masyarakat Tuban yang miskin dan menderita. Akibatnya, tanpa sepengetahuan ayahandanya, ia keluar masuk gudang makanan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat Tuban yang membutuhkan. Tetapi lama-kelamaan perbuatan tersebut diketahui oleh ayah Sunan Kalijogo, dan kemudian beliau diusir dari Kadipaten Tuban. Setelah keluar dari istana, ia berhasil mengalahkan pemimpin Brandal Lokajaya. Sebagai pemimpin Brandal tersebut, ia lebih sering mencuri hasil kekayaan para penjabat, kadipaten, dan orang-orang kaya di Tuban. Lalu hasilnya ia bagi-bagikan ke para fakir miskin. Suatu hari, dalam pengasingan dan penyamarannya, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki sebuah tongkat emas yang menimbulkan rasa ingin memilikinya. Tiba-tiba, Raden Said merebut tongkat tersebut yang mengakibatkan Sunan Bonang jatuh tersungkur. Raden Said pun merasa iba. Di sana, maafkan saya di sana. Di bagian mana yang sakit? Tetapi jawaban Sunan Bonang membuat Raden Said kaget, karena ia menangis bukan karena kesakitan, melainkan karena rumput yang harus mati karena kesalahannya. Setelah itu, Raden Said ingin menjadikan Sunan Bonang sebagai gurunya. Kisanak, maukah engkau menjadikanku sebagai muridmu? Baiklah, engkau akan kujadikan sebagai muridku. Tetapi bersihkanlah dirimu terlebih dahulu. Setelah itu, Sunan Bonang menunjukkan buah pohon aren yang berwarna emas. Raden Said pun tergoda dan memanjat pohon aren tersebut.
menimpa kepala beliau dan beliau pun pingsan. Setelah sadar, Raden Said diajak Sunan Bonang menuju sungai di daerah Sekadadi, Kecamatan Jenuh. Di sana, Raden Said menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di sebuah batu. Dan di sana, tanpa ia sadari, ia telah bertapa selama 2 tahun lamanya. Setelah sadar, Raden Said menjalani banyak lelaku yang diperintahkan oleh Sunan Bonang hingga benar-benar mencapai maham aulia. Walhasil, setelah aura Raden Said terbuka terang, cahaya kewalian sudah terbuka. Sunan Bonang menobatkan Raden Said ke dalam jenjang kewalian dan dijuluki sebagai Sunan Kalijogo. Maksud dari kali dalam bahasa Indonesia berarti sungai, dan jaga dimasukkan karena telah menjaga tongkat Sunan Bonang. Sunan Kalijogo memiliki peran penting dalam masa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan menciptakan sebuah tembang yang sering kita nyanyikan saat kita masih kecil. Salah satunya yaitu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan, wakul glempang sekone dadi sak latar, wakul glempang sekone dadi sak latar. Maksudnya ialah gundul-gundul pacul gembelengan. Saat kita masih gondol, masih bayi, masih anak-anak, kita sering berbuat kesalahan, kenakalan, dan berbuat semena-mena. Tetapi itu masih belum dihitung dosanya, itu masih belum dipertanggungjawabkan. Tetapi saat kita sudah besar, sudah balik, sudah dewasa, itu kita sudah diberi sebuah tanggung jawab. Dan jika kita gembelengan, kita berbuat semena-mena, maka wakul glempang sekone dadi sak latar, kita akan merugi di masa depan. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.